warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku semua, semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang toharoh, ketentuan toharoh, kelas 7, mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah pertama. Adapun materi yang kita akan pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah tentang toharoh. Toharoh itu sendiri adalah bersuci. Ya. Toharoh apa sih yang dimaksud toharoh? Toharoh artinya menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Benda yang dapat digunakan untuk bersuci di antaranya adalah air, tanah, kertas, debu, dan benda keras lainnya. Ini adalah alat-alat yang dipergunakan untuk toharoh, untuk bersuci. Nah, sekarang pengertian najis. Apa pengertian najis? Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau melakukan ibadah. Jadi pengertian najis itu sendiri adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian apabila kita hendak melakukan sholat atau ibadah lainnya. Ada berapa macam-macam najis? Najis terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang ketiga najis mughaladah atau najis berat. Najis mukhaffafah itu sendiri apa? Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Ini adalah najis mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Yaitu dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis itu. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Apa definisi najis mutawassithah itu sendiri? Najis mutawassithah ialah najis sedang. Misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan lain-lain. Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah? Dengan menghilangkan warna, bau, dan rasa. Ya, menghilangkan warna, bau, rasa, dan zatnya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladah. Apa itu najis mughaladah? Najis mughaladah ialah najis yang berat. Misalnya najis anjing dan babi. Bagaimana upaya untuk mensucikan agar najis mughaladah itu hilang? Maka cara membersihkan atau mensucikannya adalah cara mencucinya dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Jadi najis toharoh
adalah bersuci ketika kita hendak melakukan sholat atau ibadah lainnya. Alat untuk dipergunakan untuk bersuci diantaranya adalah air, tanah, kertas, dan lain-lainnya. Batu. Toharo terbagi dua, toharo bersuci dari najis, toharo dari hadas. Nah sekarang hadas, bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah najis yang tidak terlihat hukmiyah, secara hukmiyah, yang dapat disucikan baik dengan wudu, mandi, atau tayamum. Macam-macam hadas terbagi dua, hadas besar, hadas kecil. Dan nanti kita akan mempelajari, menjelaskan macam-macam cara membersihkan hadas. Sekarang hadas besar. Hadas besar, sebab-sebab hadas besar diantaranya adalah haid bagi anak perempuan, bagi orang perempuan, nifas, junub atau keluar sperma, keluar mani. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan cara mandi besar, wajib atau mandi wajib atau tayamum. Sekali lagi, hadas besar disebabkan karena beberapa hal: haid, nifas, junub, keluar mani. Cara mensucikannya dengan mandi wajib atau tayamum. Sekarang hadas kecil. Sebab-sebab hadas kecil diantaranya adalah keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, seperti buang angin misalnya, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, pingsan atau tidur, dan menyentuh perempuan, kulit perempuan. Ya. Lamastumun nisa, menyentuh perempuan tanpa ada penghalang yang bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram, kalau mahram adalah yang haram dinikahi. Bagaimana cara mensucikannya dari hadas kecil? Ketika seseorang itu memiliki hadas kecil, ketika dia hendak melakukan mau ibadah, mau sholat, maka dengan cara istinja kemudian berwudu. Ketika tidak ada air, tidak dipertemukan air, maka dengan cara tayamum. Bagaimana macam-macam cara membersihkan hadas? Caranya adalah mandi besar, ya. Hadas besar, maka dengan cara mandi besar. Cara bersuci dengan meratakan air, mengalirkan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar, ya. Sambil niat. Caranya membaca basmalah, membasuh bagian tertentu yang kotor, kemudian berwudu terlebih dahulu, meratakan air ke seluruh tubuh, mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian kanan, menggosok-gosok badan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat. Ini adalah cara mandi besar. Tentunya niat, ya, sebelum membaca, atau kita sambil niat di dalam hati, ya. Kita bersihkan di dalam hati saat mengguyur air atau mengalirkan air dari atas kepala hingga badan, hingga ujung kaki, sambil berniat, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Adapun ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang itu mandi besar atau mandi junub. Salah satu diantaranya adalah hubungan suami istri. Ketika mereka melakukan hubungan antara suami dan istri, keluar sperma atau tidak, maka setelah itu diwajibkan untuk mandi besar atau mandi junub. Kemudian yang kedua, keluar air sperma atau air mani. Maka ketika seseorang itu keluar sperma, baik disengaja atau tidak disengaja,
baik dalam keadaan tidur, ya, mimpi basah, maka wajib mandi. Kemudian yang mewajibkan orang mandi besar, seseorang mandi besar adalah haid bagi perempuan. Biasanya sudah akil balik. Dia sudah mencapai usia 9 tahun. Atau disebabkan karena melahirkan, ya, nipas. Ketika melahirkan, keluar darah nipas, maka wajib mandi besar. Anak-anakku semua, ini adalah ada beberapa hal yang mewajibkan mandi besar. Sekarang wudhu. Cara menghilangkan hadas kecil, atau kita ingin melakukan ibadah, maka diawali dengan toharoh, yaitu dengan cara berwudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki, kemudian yang keenam adalah tertib. Selain daripada yang 6 ini adalah sunnah, seperti kumur-kumur misalnya sunnah, membaca basmalah sunnah, menghirup air ke dalam hidung sunnah, mendahulukan anggota kanan atas kiri sunnah, ya. Kemudian membasuh kedua telinga sunnah. Nah, ini adalah yang rukun, ada 6. Niat, ya. Kalau lafadz niatnya nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu lafadz niat, hukumnya sunnah dibaca. Nah, kemudian tayamum, macam-macam cara membersihkan hadas kecil. Ketika tidak ada air, kita sudah berusaha mencari air, namun tidak berketemu, namun tidak menemukan air, maka solusinya adalah dengan cara tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum itu sendiri adalah bersuci menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar disebabkan dikarenakan ada sesuatu penghalang atas penggunaan air. Rukun tayamum diantaranya adalah yang pertama niat, kedua menyapu muka dengan debu, ketiga menyapu kedua tangan hingga siku dengan debu, yang keempat tertib berurutan. Jadi kapan niat tayamum itu? Yaitu saat kita memegang debu, meletakkan kedua tangan kita ke tanah atau debu yang suci sambil niat. Aku berniat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu cara niat tayamum di dalam hati. Nah, sekarang ada beberapa hal yang menjadi sebab diperbolehkan tayamum. Di antaranya adalah karena sakit. Ya, ketika seseorang itu sakit dan bagian yang sakit itu tidak boleh terkena air, manakala terkena air maka sakitnya akan tambah parah, maka boleh orang tersebut melakukan tayamum. Atau yang kedua adalah dalam musafir, perjalanan tidak ada air, atau tidak ada air. Nah, kalau memang ada air dipergunakan untuk minum, ada kebutuhan tertentu. Kemudian ada perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Apa diantaranya? Setiap hal yang membatalkan tayamum, setiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Kemudian ada air sebelum melakukan sholat. Setelah kita tayamum ternyata menemukan air, ada air sebelum kita melakukan sholat, maka tayamum kita batal. Yang pertama adalah setiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Contoh salah satu di antara yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari jalan depan.
air kencing, keluar air kencing, atau dalam belakang, buang air besar, kemudian hilang akal, atau tidur, atau gila, atau murtad, ya, maka wudunya batal. Kemudian bersentuhan kulit antara laki dan perempuan. Kalau mahram tidak, ya. Tapi selain mahram maka wudunya batal. Anak-anakku semua, ini adalah hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkan tayamum. Baik, kita langsung melakukan evaluasi. Kita menjawab soal-soal, ya, soal-soal. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam melakukan menjawab soal-soal. Yang pertama, kotoran yang tidak tampak disebut hadas, najis, kentut, istinja. Soal yang kedua, apabila kaki kita terkena kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, maka untuk mensucikannya adalah dicuci sampai bersih, cukup memercikkan air di atasnya, dicuci pakai sabun, dicuci dan salah satunya pakai tanah. Soal yang ketiga, bila seseorang terkena hadas besar, maka wajib baginya bersuci dengan cara mandi besar atau tayamum, mandi besar, wudu. Soal yang keempat, bila seseorang terkena hadas besar, hadas kecil, maka wajib baginya bersuci dengan cara mandi besar atau tayamum, wudu atau mandi besar, tayamum atau mandi besar. Soal yang kelima, air liur anjing tergolong kelompok najis A. Mudarobah, B. Mutawasito, C. Mukhafafah, D. Mughalado. Semoga kalian semua bisa menjawab soal-soal latihan. Kita ulangi soalnya. Soal yang pertama, kotoran yang tidak tampak disebut hadas. A. Hadas, B. Najis, C. Kentut, D. Istinja. Soal yang kedua, apabila kaki kita terkena kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, maka untuk mensucikannya adalah A. dengan cara dicuci sampai bersih, B. cukup memercikkan air di atasnya, C. dicuci pakai sabun, D. dicuci dan salah satunya pakai tanah. Soal yang ketiga, bila seseorang terkena hadas besar, maka wajib baginya bersuci dengan A. mandi besar atau tayamum, B. dengan tayamum, C. mandi besar, D. wudu. Soal yang keempat, bila seseorang terkena hadas kecil, maka wajib baginya bersuci dengan cara A. mandi besar atau tayamum, B. wudu atau mandi besar, C. tayamum atau mandi, D. mandi besar. Soal yang kelima, air liur anjing tergolong kelompok najis A. mudarobah, B. najis mutawasito, C. najis mukhafafah, D. najis mughalado. Demikian materi pembelajaran kali ini dan soal-soal latihan. Silakan kalian jawab sesuai jawaban yang kalian dianggap benar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.